Nggih, kita mulai aja nggih, Bapak Ibu. Ya, kita mulai aja. Terpaksa saya pakai mikrofon kayak gini. Suaranya nggak kedengaran soalnya. Nggih. Nah, kenapa saya buat pertemuan seperti ini? Karena tadi pagi kan simulasinya adalah SD 1 Petak Kaca dan Pataro. Nah, itu banyak mengalami kendala. Kendalanya di mana? Kendala teknis, yaitu kesiapan Bapak Ibu ketika mempersiapkan ANBK ini. Ada yang tidak install Exambro dan segala macamnya. Bahkan di detik-detik mau saya simulasi baru install Exambro. Nah itu. Sama kemudian di grup ada juga yang menanyakan gimana caranya Pak install gini 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 dan segala macamnya. Sekaligus saya mau jawab di sini nggih. Dan apa sih yang sebenarnya harus Bapak Ibu persiapkan ketika mau simulasi nanti tanggal 25. Nggih, Nike. Pertama dia akan sampaikan siapa saja sekolah yang tidak akan ikut simulasi. Yang tidak akan ikut simulasi. Dan bisa disampaikan ke gini ya, teman-temannya bahwa sekolah-sekolah ini tidak mengikuti simulasi karena tidak mengisi jadwal simulasi pada waktu yang ditentukan. Jadi di data kami itu ada yang tidak akan ikut simulasi untuk periode 1 dan 2. Sampun. Nah, yang bacakan mungkin yang tidak akan ikut simulasi nggih. Dia tidak nanya lagi, ini kok saya nggak bisa, dari mana 4 abian base gitu misalnya. Ya, nggak bisa karena memang nggak ikut simulasi. 4 abian base nggak ikut simulasi. 2 beng, 2 sidan, 1 bitre, 1 SWAT, 1 sabes, 2 blege, kemudian 1 guang, 3 ketewel, 2 singopadu kaler, 4 singopadu kaler, 2 ubud, 5 emas, 4 emas, 7 emas, 1 sayan, 4 sayan. Nah, itu yang tidak ikut simulasi. Kemudian yang tidak mengisi tik, itu ada berapa sekolah. Itu 2 Bono, 5 Batuan, 6 Lotunduh itu tidak mengisi TIK-nya, jadi otomatis tak bisa ikut simulasi. Oke. Kemudian 3 Kemenuh ini tidak menentukan simulasinya, otomatis juga tidak bisa mengikuti simulasi untuk periode 1 dan 2 ini. Padahal simulasi ini itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu, bukan untuk siswa, untuk Bapak Ibu. Jadi untuk biar proktor dan teknisnya paham apa sih akan dilakukan ketika ANBK nanti. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu tidak kelabakan. Kalau yang tadi pagi itu kena shock terapi pertama namanya. Jadi 1 Petak Kaca dan 4 Taro kena shock terapi karena bingung apa yang harus dilakukan. Nih, Nike. Yang ikut simulasi tadi cuma 4 Taro. 1 petak tidak siap sama sekali. Peralatannya tidak siap sama sekali. Nah, tolong dikondisikan bagi yang baru proktornya Niki, tolong koordinasi dengan proktor yang lama. Apa yang disiapkan. Nike. Tanya ke proktor lamanya bagaimana, siapa yang saya hubungi kalau saya menggantikan bapak atau ibu gitu misalnya. Tanya ke mereka. Kinten, karena Niki banyak sekali proktor yang baru soalnya Niki. Ada PPG lah proktornya atau gimana kah atau sakit kah, kena COVID lah gitu. Ya, banyak diganti jadi bingung. Kayak orang buta dan tuli nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa, nggak tahu apa-apa juga sama. Nah, Nike. Yang udah sampaikan yang tidak ikut, berarti sisanya itu pasti ikut. Sisanya pasti ikut dan tanggalnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi di web ANBK. Kalau misalnya dari sekian orang yang dia sampaikan tadi, sekolahnya tersebut ikut semua, tapi tidak tanggal 25, ada yang tanggal 26, ada, tanggal 31 ada. Kalau pada tanggal 21 kemarin itu tidak dirubah
datanya menjadi 25, dia akan mengikuti simulasi yang pertama dipilih. Jadi kalau kita serempak tanggal 25, ada mungkin beberapa sekolah yang akan tidak ikut di tanggal 25. Dia mungkin tanggal 26 dapat simulasi, atau tanggal 31, atau bahkan mungkin 1 Septembernya dapat simulasi. Nah, itu harus Bapak Ibu jalankan, karena Bapak Ibu memang harus ikut simulasi. Kami ya tetap, nanti kalau kami juga cek di web nanti siapa aja yang ikut tanggal 26, nanti akan saya sampaikan kayak tadi pagi. Yang 24 ada, satu sekolah kalau nggak salah saya cek. Satu sekolah yang ikut simulasi besok, satu sekolah. Ini kita yang masih buka webnya. Terus yang tanggal 26 ada, 31 ada. Nanti kita akan sampaikan pas harinya. Nah, ampun. Nah, pertama ketika akan mulai simulasi, Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan peralatannya dulu. Ampun. Exambro Proctor, Exambro Client sudah terinstall di laptopnya. Yang tekankan simulasi ini hanya sebenarnya untuk proktor dan teknisi. Tidak wajib siswa ada. Kalau saran saya tidak usah mengajak siswanya, enggak usah. Kalau misalnya di TK-nya diisi jumlah kliennya itu adalah yang sebenarnya, yang simulasi cukuplah yang seadanya dulu dipakai. 2 misalnya. Atau 3 atau 4 atau 5. Kalau sudah bisa menyiapkan semuanya, nggak masalah. Tapi kalau hanya bisa menyiapkan 3 laptop, proktor 1, klien 2, atau 5, jalankan aja itu. Nah, siap-siap 1 jadi proktor, teknisi 1 orang teknisi ini jadi klien, yang sisanya siapa? Gurunya dipakai. Ataupun gurunya dipakai, suruh gurunya belajar. Biar nanti nggak Bapak Ibu aja ditanya sama gurunya langsung, biar gurunya juga bisa jelaskan. Biar mereka paham juga ini ngapain nanti siswanya gitu. Biar nggak semua pekerjaannya diambil oleh proktor sama teknis saja, nggak bisa seperti itu. Karena ini tim. Termasuk kepala sekolahnya mau boleh silahkan aja, kasih aja tugas dia. Nggih. Manike. Tuh, peralatannya disiapkan. Ampun menginstalnya. Nggih. Sudah ada yang berhasil install nggak? Proktor sama kliennya. Proktor sama klien dulu. Ada yang bermasalah menginstalnya, silahkan di-unmute berbicara. Ada? Karena tadi banyak di WA, soalnya di grup. Mohon izin, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan. Belum bisa kami untuk menginstalnya, Pak. Tadi saya cari di link yang Bapak share tadi itu, belum bisa dibuka di sini, Pak. Apa mungkin karena internet kami lambat, nggak tahu juga nih, Pak. Masih coba ini. Nggih. Kalau di link yang saya kasih di grup itu tidak bisa, di Meganya tidak bisa. Pakai link di web ANBK-nya, Pak. Yang share Mohon lagi, Pak, caranya, maaf. Yang share kan caranya nggih. Yang share caranya nggih. Coba diperhatikan. Yang harus sebentar dulu. Ya. Kelihatan, Bu? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini web Tiang ambil sekolah Tiang sendiri nggih. Tiang ambil sekolah Tiang sendiri. Nah, niki webnya. Jadi Bapak Ibu bisa download di bagian download berkas. Ini yang ada foldernya. Bapak Ibu bisa lihat?
Bisa dilihat nggak, Niki? Ngeblur Pak di Bisa, sini, Bapak silakan. ngeblur ya Pak di tempat kami. Kurang jelas Ngeblur ya? gambarnya, Pak. Oke, kurang jelas Pak. Berarti sinyalnya berarti Niki. Di Kayaknya yang tempat jelas sekali. Gambar Nggih. folder di kanan Kalau itu nggih, Pak. ya, kalau Bapak buka sekarang web ANBK Bapak, silahkan dilihat di sana. Zoom-nya bisa di-minimize Bapak. Silahkan dilihat di sana. Ada download berkas di kanan, di bawah posko ANBK, Bapak Ibu download di sana. Nggih. Sampun, Maaf, Pak, mau bertanya sedikit. silakan. Tiang kan berhasil nginstal nih ke, terus prompternya mau, kliennya pas di run nih ke hilang ya. Nggih, nggih. Tiang lanjut dulu nggih. Nanti sekalian tiang jawab. Nggih, Pak, Kalau lanjut, Pak. sudah di download, nah hal yang pertama diperhatikan, Bapak Ibu harus matikan antivirusnya semua. Sampun, antivirusnya dimatikan semua. Caranya harus bisa nggih, cari sendiri atau tanya yang ahli. Matikan antivirusnya semua. Kalau ada semadapnya di uninstall. Kalau ada apasnya dinonaktifkan. Kemudian ada Symantec itu dinonaktifkan semua. Ya, selama simulasi ini tolong dinonaktifkan semua antivirus. Sampun. Kedua, Nike Bapak harus perhatikan tanggal dan waktu di laptopnya Bapak atau Ibu. Apakah sudah sesuai dengan waktu Indonesia bagian tengah? Oke. Kalau tidak sesuai dengan waktu Indonesia bagian tengah, akan ketemu error 402. Tadi ada yang nanya, error 402 itu apa? Yang bilangnya webnya bermasalah. Yang cecek, tanggal settingnya bermasalah. Nih, settingnya tuh tolong, setting tanggalnya. Antivirus dimatikan semua, tanggal disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian tengah. Ampun. Yang ketiga, defense sistemnya, komputernya di off semua. Itu akan mempengaruhi ketika Bapak Ibu mengekstrak filenya. Tambahan lagi, WinZip-nya harus diinstal di laptopnya Bapak Ibu. Jangan nggak ada WinZip atau WinRAR, sehingga nggak bisa ekstrak Bapak Ibu nanti. Error dah seperti tadi masalahnya. Dibilang korup filenya, nah itu. Atau keluar tulisan merah seperti itu karena defense-nya on. Nggih. Jadi jelas nggih permasalahannya Bapak Ibu tadi di grup Mika yang error 402 sudah dijawab, sudah yang jawab karena tanggalnya tidak disetting. Kemudian kalau diekstrak ternyata tidak mau diekstrak, satu bisa karena defense sistemnya pada laptop masih on, itu di off-kan semua. Ampun. Atau bisa juga WinRAR-nya tidak diinstal. Ya, Mika. Jadi 3 hal itu berlaku untuk laptop, klien, dan proktor. Berlaku keduanya itu. Oke, Mika. Jadi, kalau sudah dapat informasi seperti itu, coba Bapak Ibu melalui Zoom Wiki, masih Zoom, silahkan coba download dulu, instalkan. Makanya yang minta Bapak Ibu bawa satu laptop untuk Zoom, laptop yang lain digunakan sebagai uji coba. Jadi Bapak Ibu bisa tahu langsung, oh beginilah bentuknya, begini caranya gitu. Kalau Bapak Ibu nggak buka di laptop yang sama ANBK-nya, situs ANBK-nya, pakai laptop yang satu lagi untuk buka ANBK-nya, downloadlah di sana. Ikuti langkah yang dia sampaikan tadi. Matikan antivirusnya dulu, kemudian matikan defense system komputernya, kemudian install WinRAR kalau nggak punya ya install WinRAR, download aja langsung di internet, ada gratisannya. Kemudian tanggalnya udah pasti harus disetting, tanggal Indonesia dan waktu Indonesia bagian tengah. Oke, Nike. Nah, kemudian setelah itu di H-1, jadi tanggal 24,
Bapak Ibu masuk lagi ke laman ANBK. Sampun, kalau ada yang masih on di laman ANBK-nya, coba lihat di bawah asesmen nasional. Di bawah asesmen nasional itu ada kartu login. Nih, ada kartu login. Bapak Ibu, Nggih. ada yang masih mengakses? Bisa Ada tunjukkan yang di masih? layar, Pak ya. Terima kasih. Ya, ada Yang kartu sudah loginnya. tunjukkan di layar, Bu. Yang sudah tunjukkan di layar. Kartu login sudah kelihatan di layar. Nih, Belum berubah, Bu. Pak, belum berubah. belum berubah ya sinyal mungkin. Kalau Di buka bawah komputer laman dokter itu. ANBK-nya langsung bisa dilihat. Iya betul, di bawah komputer dokter. Nih, Nike, kalau sekarang kita tidak bisa download karena belum waktunya. Besok pagi itu bisa, atau malamnya bisa. Nanti kalau diklik akan keluar tampilan seperti ini. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Ya, itu ada cetak kartu login jenjang SD, garing MI, Provinsi 22 Bali. Kota Kabupaten 02 Gianyar, sekolah itu kode sekolah Bapak Ibu sendiri. Kemudian ujiannya ANBK SD garing MI. Itu langsung diklik cetak nih. Diklik cetak, sampun. Kalau sudah diklik cetak, nanti keluar bentuk PDF, silahkan di-download, di-printkan. Itu yang akan Bapak Ibu kasih ke siswa atau teknisi atau guru yang akan menjadi klien. Nah, yang akan contohkan satu nih, yang contohkan satu bentuknya sih sebenarnya yang akan dihasilkan nanti gitu. Setelah kita download itu apa yang dihasilkan gitu. Apa yang didapat gitu nih. Nanti yang kasih contoh yang SD 4 Taro karena tadi saya baru download pas mereka simulasi jadi kelabakan karena nggak siap apa-apa. Jangan dibocorkan, Pak. Nggak bisa, Pak. Orang Bapak besok juga pakai ini nggak bisa masuk kok. Nggak akan ada yang bisa masuk. Ini hanya bisa digunakan satu kali aja, Pak. Hari ini aja. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya. Ngeblur Pak Dharma. Nih, Yandos demun mungkin sinyalnya. Nah, begini bentuk kartunya, nih. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mungkin sinyal, Ya. nih. Yang baca Sinyal aja. tiang. Nih. Nah, ada pesertanya kalau nggak salah ini taruhnya 30 ya karena di webnya 30. Jadi diberi akses 30 klien. Peserta 1, 2, 3 sampai nomor 30. Nah, setiap peserta itu dapat satu kartu ini. Misalnya peserta 1 si A, peserta 2 si B, peserta 3 si C, peserta 4 D. Dia dapat sendiri Niki. Username dan passwordnya. Username dan password. Niki harus dibagi dulu sebelum kita menjalankan simulasi. Nih. Nanti username-nya diisi di CBT di Exambro client. Kemudian passwordnya juga diketik di sana oleh peserta. Ampun, nanti seperti ini Bapak Ibu dapat silahkan di print. Mau dikasih perorangan boleh, dipotong boleh, atau mau ditempel juga boleh, silahkan biar dilihat atau dicatat karena yang kita ajak simulasi kan guru ya. Kalau siswa ya lebih ribet lagi harus dipotong Bapak Ibu. Kalau dengan siswa harus Bapak Ibu potong satu persatu, serahkan siswanya satu persatu. Kita satu siapa, 2, 3, 4 dan begitu seterusnya. Ampun. Nggih. Nggih, Pak. Ampun. Nah, niki ampun. Setelah nike baru Bapak Ibu masuk ke apa yang disampaikan di laman. Nggih, apa yang diperintahkan di laman.
laman ANBK maksudnya nggih. Iki masuk ke CBT Proctor menggunakan password yang Bapak Ibu sudah dikasih ya, ada di bagian ini. Di komputer Proctor nggih. Nah, di sini. Ini di sini dia ada. Silakan Bapak Ibu buka. Silakan Bapak Ibu buka di bagian asesmen nasional, kemudian cari komputer Proctor. Di sana sudah dibagikan. Saya tidak akan share di sini ya. Saya akan tunjukkan tempatnya aja. Komputer Proctornya Niki. Bapak Ibu sudah dapat itu dari hari Sabtu kalau nggak salah. Bapak Ibu sudah dapat kok, semua ID-nya ada dapat, passwordnya ada dapat, username-nya sudah dapat. Iya, Nih, sudah Pak. ya sudah. Nike dicatat, ditulis, disiapkan dulu. Ketika nanti simulasi nggak akan nanya-nanya lagi, oh saya sudah punya ini. Tinggal masuk lamannya aja, diam di dashboard, masuk ke CBT Proctor-nya. Gitu. Ampun. Nah, untuk CBT Proctor, Nike step selanjutnya masuk ke menu status tes. Oke, status tes, kemudian pilih daftar tes simulasi AKM 21.1. Ini dia, laptop komputer deh. Kemudian rilis pilih kelompoknya, kelompok 1 tes untuk kelompok tes 1 untuk semua sesi. Jadi kelompoknya cuma ada 1. Pilihan kelompoknya cuma ada 1. Hanya itu aja ada. Itu dipilih, kemudian baru Bapak bisa rilis tokennya. Rilis token itu tokennya disampaikan kepada klien. Oke, harus disampaikan kepada klien dan ingat 15 menit kemudian dia akan berganti terus tokennya. 15 menit kemudian, oke. Kemudian setelah dirilis tokennya, ditulis tokennya di papan, tuliskan tokennya, kemudian baru masuk ke menu kelompok tes, pilih assign all. Kalau Bapak Ibu tidak assign all kelompoknya, mereka tidak akan bisa masuk. Kemudian baru save change-nya, jadi di save, disimpan. Nih. Nah, niki catatannya ada di webnya. ID Proctor akan diaktifkan pukul 7 waktu setempat. Jadi jam 7 pagi waktu kita sudah diaktifkan. Jadi jam 7 nike Proctor sudah bisa masuk ke CBT sebenarnya. Ye. Kalau nanti misalnya mau mulai jam 8, silahkan diatur sendiri. Masuk ke CBT Proctornya, baru bisa menyiapkan siswanya untuk masuk ke SM Pro Client dan mengerjakan tes. Ye. Nah, tesnya ini itu ada literasi atau numerasi dalam waktu 90 menit dan dilanjutkan nanti ke subtes kedua angket waktu 20 menit. Ye, jadi tes itu lamanya adalah sekitar 2 jam. Ye, tapi kalau misalnya kliennya udah selesai sebelum 2 jam enggak masalah karena jawabnya langsung online terkirimnya, tidak dipermasalahkan. Dah. Silakan dibaca apa yang ada di laman ANBK, prosedur pelaksanaan simulasi AN. Itu prosedurnya yang harus Bapak Ibu lihat. Ye, baca dan cermati. Genten. Tiang share sedikit tentang ininya. Aplikasi CBT Proctor-nya dulu. Karena Bapak Ibu akan berada di CBT Proctor. Kalau klien itu kalau sudah mengisi data segala macamnya seperti yang ada di simulasi, yang ada di web Pusmenjar itu sama 100%, mirip isinya saat masuknya. Jadi cuma bedanya adalah
ketika di Pusmenjar itu Bapak Ibu sudah disediakan username dan password. Kalau saat ini simulasi Bapak Ibu yang memberikan username dan password kepada siswa. Jadi siswanya Bapak Ibu suruh untuk mengetikkan username dan passwordnya langsung di sana. Niko bedanya. Nanti diklik peserta ini nomor sekian, jam sekian mulai tesnya tanggal sekian, apakah mulai tes? Ya. Kalau sudah ditekan sama pesertanya seperti itu, dia akan mulai tes. Nanti Bapak Ibu cuma memantau saja di CBT Proctornya siapa yang bekerja, siapa yang tidak masuk, siapa yang mengalami kendala tidak bisa masuk ke webnya, ke gininya, ke tesnya. Itu aja Bapak Ibu pantau. Kalau yang tidak masuk ya harus di restart ulang, dimintakan dia untuk masuk kembali gitu, di approve semua gininya gitu. Nanti soal mengerjakan tuh silahkanlah kliennya sendiri yang mengerjakan. Kita enggak perlu ikut campur urusan itu. Ya, yang share yang teknisnya ya, yang untuk CBT Proctornya. Niki maaf agak cepat, yang cepat. Saya tahu ini siang, jadi waktunya Bapak Ibu untuk tidur, istirahat. Nggih. Kelihatan nggih? Kleng depan ke laptop ya, ke komputer gini bermasalah. Oh, getting Windows working update Masih 30%. ngeblur Riki Pak Darmo. Nggih, tunggu manten. Dari tadi nggak bisa. Mohon nanti share di YouTube Pak nggih. Niki udah ada record Pak. Nanti suara Bapak itu kedengaran semua apapun di sini. Dia record dari awal. Siap. Nggih. Nah, niki persiapan komputer Proctornya. Niki settingan pertamanya. Nggih, install ininya. CBT Proctornya. Tampilan awalnya ya seperti niki. Nah, niki. Ini yang lama Bapak Ibu. Yang baru mungkin di sini tulisannya Pusmenjar. Ada anak gambar orang 2 di sini kalau nggak salah. Itu yang baru. Ini yang lama. Tapi dalamnya nanti akan mirip semua. Cuma cover depannya ini aja diganti sama Pusmenjar. Nah, niki dashboard. Di sini nanti kelihatan nanti datanya Bapak Ibu, dashboardnya. Kemudian tadi kan diminta status tes kan, kan? Di bawah beranda ada status tes. Ini masuk ke status tes. Nah, seperti ini status tesnya Bapak Ibu. Nanti yang share kok ininya di YouTube sama PowerPoint yang kemarin di waktu di pelihatan saya akan share kembali di grup. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sana lagi. Nanti di status tes itu ada token, ada daftar tes, ada kelompok. Nah, token itu yang akan Bapak Ibu rilis. Kemudian daftar tesnya kalau berdasarkan web itu daftar tesnya simulasi AKM 21 strip 1 itu nama daftar tesnya. Kemudian kelompoknya nanti ada kelompok 1, hanya 1 kelompok saja. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih aja. Nih. Baru nanti disimpan. Nih, disimpan dulu. Setelah itu masuk ke ini. Masuk ke menu kelompok tes. Oke, masuk ke menu kelompok tes. Menu kelompok tes itu di bawah daftar peserta. Oke, 2 kali di bawahnya. Nah, ini daftar peserta. Nah, ini kelompok tes. Jadi dari status tes langsung Bapak Ibu cari ke kelompok tes. Setelah menyimpan apa yang diisi di status tes, Bapak Ibu silahkan langsung loncat cari kelompok tesnya. Oke. Menu kelompok tes. Nah, ini harus Bapak Ibu centeng semua dulu yang depan ini. Yang kotak-kotak depannya karena ini semua pesertanya. Jadi kalau Pusmenjar memberikan Bapak Ibu kartu login itu 30 orang. Jadi data di sini akan 30 orang kelihatan. Dicenteng semua. Baru tekan sign all. Sign all itu artinya memberikan akses ke siswa
masuk dari Exambro client untuk memulai ujian. Dan kalau Bapak Ibu tidak sign all, selamanya siswanya nggak akan bisa masuk. Ya, selamanya nggak akan bisa masuk. Karena ini tidak dikasih permisi, itu izin tidak dikasih. Kalau izin tidak dikasih, gimana orang bisa masuk? Kan gitu. Nah, niki. Ampun, itu dari status tes ke kelompok tes. Itu diingat dari status tes kemudian ke kelompok tes. Setelah itu suaranya Bapak Ibu. Suaranya Bapak Ibu, ini terekam Bapak Ibu. Ampun, setelah itu baru Bapak Ibu nanti melihat ke menu status peserta. Nah, status peserta itu akan kelihatan siapa yang sedang mengerjakan, siapa yang sudah selesai mengerjakan. Ya, itu di status peserta. Kemudian lihat juga di daftar peserta. Siswa saya sudah semuakah masuk yang ada di sini? Misalnya contoh ada 30, dikasih link. Terus yang ada tuh yang ikut misalnya gurunya menjadi siswa ada 4 orang. Keempat orang ini sudah masuk ke data peserta enggak? Dan terus kalau data peserta, oh sudah masuk 4-4-nya. Sekarang lihat di menu status peserta. Siapa aja yang sedang mengerjakan sih sebenarnya gitu. Dari 4 orang ini siapa yang kerja? Siapa yang masih mandek di pendaftaran, login pertama, siapa yang sudah kerja. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi Bapak Ibu yang mengetahui informasinya itu. Nanti ketika siswanya nanti ada tiba-tiba keluar, dia akan kelihatan di sana bahwa siswa ini log out gitu nanti atau tidak kelihatan, berarti dia tidak aktif. Perlu dicek lagi apakah siswanya perlu di reset lagi untuk dia bisa masuk atau digunakan, atau mungkin laptopnya yang mendadak mati kemudian di on kan kembali dia langsung otomatis hidup, nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba dia keluar dari Exambro client kemudian diaktifkan kembali, dia tetap masuk login seperti pertama, berarti siswa itu keluar tiba-tiba. Ibu harus reset, Bapak Ibu harus reset kembali sistemnya. Rilis lagi tokennya, rilis lagi token barunya, lihat lagi pesertanya, masuk nggak dia? Lihat juga kelompok tesnya, sudah design all nggak orang ini? Itu pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu bergelut di sini aja sebenarnya, doktornya. Memasukkan siswa, kalau ada siswa mengalami kendala Bapak Ibu masukkan kembali. Ya, nanti masalah selesai tes, sedang bekerja yang akan diterima oleh Exambro SBT Proctornya, itu kalau dia selesai tes di klien, dia akan kelihatan juga di tempat Proctornya selesai tes. Kadang-kala ada gini, ada yang selesai tes tapi statusnya di Exambro Proctornya masih kelihatan sedang mengerjakan tes. Itu dipastikan dulu apakah dia benar-benar selesai atau masih mengambang, masih di antara keluar atau tidak. Itu ada. Nanti setelah selesai mengerjakan tes pasti akan ditanya 2 kali. Apakah yakin menyelesaikan tes, kemudian baru apakah Anda keluar gitu biasanya. Nah, kalau dia baru ditanya apakah Anda yakin mau selesaikan tes, itu masih mengambang statusnya. Dia masih terlihat sebagai sedang mengerjakan tes. Nih, kalau itu ditinggal sama siswanya, Bapak Ibu harus kasih tahu siswanya, tunggu dulu, jangan pulang, ini belum selesai ini gitu. Lagi satu step berikutnya belum dilaksanakan, yaitu menyatakan bahwa dia sudah selesai total. Baru kelihatan di sistem Bapak Ibu itu tesnya selesai dilakukan oleh peserta didik. Jadi agak ribet memang Bapak Ibu ininya. Kalau Bapak Ibu tidak pengalaman ya nggak bisa juga, nggak akan mengerti juga ininya. Makanya simulasi ini adalah memberikan pengalaman pada proktor dan teknisi mengenai ini. Sehingga nanti ketika ditanya siswa, Bapak Ibu tidak kelabakan menjawabnya.
Tidak juga kami semua yang menghandle. Masalah krusial baru kami yang menghandle. Kalau masalah seperti ini Bapak Ibu harusnya sudah menghandle. Itu sebenarnya tujuannya Pusmenjar mengadakan simulasi periode 1 dan 2. Selain mengecek sistem pusat, apakah mampu dia mengakomodir seluruhnya kalau ada simulasi seperti ini. Kinten. Oke. Nah, Niki yang terakhir Niki, ini ada request reset login. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada tiba-tiba siswanya entah masalah apalah dia keluar tiba-tiba, mungkin internetnya gangguan, dia keluar tiba-tiba, dia pasti masuk ke request reset login peserta. Kalau dia ketika dioperasikan lagi Exambro kliennya, dia mentok di login. Dia minta di reset. Inilah tempatnya Bapak Ibu. Dicentang dulu, baru reset pesertanya. Baru suruh silahkan Anda login lagi. Tokennya adalah ini. Lihat lagi status tes tokennya apa yang baru. Inten. Oke. Terus mungkin itu aja kayaknya yang bisa saya sampaikan untuk teknisnya. Kemudian kalau dikasih YouTube sama koordinatornya tolong dicermati, ditonton. Di NBK itu udah dikasih link YouTube dan itu link YouTube-nya dari Pusmenjar Pusat, silahkan dicermati. Di samping Bapak Ibu juga baca apa yang ada di PowerPoint yang dia akan kasih nanti. Oke. Ika. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya kasih waktu. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Nggih, silakan. Angkat tangan aja, raise hand aja nggih. Pak. Iya. Terima kasih ya. Dewo Oke, silakan. On kerja Pak. Nggih, silakan Pak. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Niki Pak, sebenarnya tiang jompong-jompong niki. Karena saya sudah tahu salah Pak. Saya tidak dapat jadwal Pak. Kapan saya dapat mengikuti apa namanya ini sosialisasi ini? Itu saya tidak dapat jadwal di ANBK itu. Nggih. Itu karena apa? Karena mungkin kesalahan saya tidak pernah mendaftar untuk mendapatkan jadwal gitu. Nggih, Bapak dari SD mana? SD 3 Kendran, Pak. SD 3 Kendran. Ya, coba cek, Pak. Sebentar, Mun. Niki kalau webnya terlalu lama nih nggak keluar otomatis dia. Yang cek Dumun. Yang belum sampaikan nggih, Kendra Nike masuk, dia tidak ikut apa bagaimana kedan nggih. Sosiastu Pak. Ya sebentar Pak. Yang mau jawab yang punyanya Pak. Gini dulu Pak, Oke dulu. Di Dharma udah sangtu nih. Satu ya satu. Niki untuk 3 Kendran, karena memang tidak memilih kemarin Niki, memang tidak ikut simulasi, tidak ada jadwalnya Niki. Oh, karena enggak milih gini ya? Iya, kemungkinan Niko kemungkinan kemarin Niko beberapa sekolah memilih, tapi tidak disimpan. Jadinya Kendran ampun. Nggih. Jadi untuk simulasi Niki Bapak nggak bisa ikut. Nih, kalau Bapak mau ikut simulasi 1, simulasi 2 juga nggak bisa ikut. Nggak bisa. Periode 1 dan 2 tidak bisa ikut. Jadi ada nanti tahap kedua setelah simulasi 1 2 ini ada tahap kedua nanti. Nah, di sana Bapak bisa ikut. Tapi kalau Bapak mau belajar
proktornya Ya. belajar, silakan ikut ke sekolah lain. Boleh. Gitu. Ya. Bawa aja laptopnya, ikut jadi klien Ya. dari sana. Tapi Ya, dampingi ya, ya. proktornya, misalnya kendaraan berapa diikuti dan proktornya Ya. bareng berdua tuh karena biar dia dapat juga pembelajaran. Gurunya Ya. juga bisa ikut, Ya, Pak, ya, nggak Pak. masalah. Nggih. Nah, itu. Nike Betul. Pak Dewoke. Berarti yakin nanti pada saat ujiannya yakin dapat ya? Kalau Pada ujian saat pasti ada pendataan baru. Pendataan Ya. baru dan itu pasti. Jadi seperti yang saya bilang di grup itu tolong dipantau informasinya. Di laman juga dipantau informasinya. Cuma itu aja yang bisa kita dapat informasi, Pak. Tidak akan ditelepon langsung, nggak mungkin. Pasti di lamannya ini ada informasinya. Gitu. Koordinasinya lah nanti diperbagus. Susuma Pak, Susuma Pak. Nggih, Muali Pak. Makasih Sang Tu. Pak Lidarmo tiang tegaskan kembali nggih. Silakan Sang Tu. Nah, niki bagi sekolah niki kebanyakan memang kenten, tapi asane jarang login ke web. Itu dah yang menyebabkan makanya informasi-informasi apa yang ada di web itu jadi ketinggalan. Makanya sering-sering yang katakan sama yang chat yang langsung, makanya sering-sering buka web karena informasi-informasi apa yang ada dari pusat itu pasti lewat web. Tak mungkin langsung ke tiang, ke koordinator, ke tim teknis, tak mungkin. Nah, kemarin juga tiang konfirmasi ke provinsi menanyakan bagaimana solusi sekolah yang lupa memilih simulasinya. Disuruh memang biarkan saja, Niko. Cuman solusinya seperti kata Pak Darmo tadi, lebih baik ke sekolah terdekat yang mengikuti simulasi. Kan toh juga ini cuma diperuntukkan untuk proktor dan teknisi, tinggal bawa aja komputer, nanti kan belajar di sana bareng. Itu aja solusi yang bisa kita berikan dari tim teknis, Kenten Pak. Oh, nggih. Tapi yang sementara dulu. Tapi Kenten untuk selanjutnya nanti kan ada gladi bersih. Nanti kan lagi ada proses-prosesnya. Nah, mohon nih kalau dipantau terus di web Kenten nanti. Minta aja proktornya sering-sering buka web Kenten. Nggih. Suksuma Pak. Nggih, sampun. Tadi udah dijelaskan sama Sang Tu nggih koordinatornya. Mungkin yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Halo Pak Dharma. Iya, silakan. Ya, Pak Gede Sastraguna, silakan. Yang dari SD Negeri 3 Kramas, untuk survei lingkungan nanti apakah guru perlu mengisi survei tersebut, gitu? Nggih. Survei lingkungan. Nggih. Terima kasih Pak Dharma. Nggih. Survei lingkungan itu kami sendiri, saya mewakili tim teknis sareng Sangtunya, itu belum mendapatkan informasi pastinya. Nggih. Tapi dari informasi awal dulu. Jadi surveinya niki akan dijawab lewat HP. Jadi tidak seribet ini. Tidak sesusah ini. Jadi dan juga diberikan kelonggaran waktu. Tapi terus terang saja kami tim teknis dan koordinator itu belum mendapatkan secara detail kalau survei itu bagaimana nanti alurnya, bagaimana pekerjaannya, apa yang akan digunakan itu belum sama sekali. Yeah. Kami hanya dapat difokuskan pada ANBK untuk siswa aja dulu. Karena niki pengaturannya berat, mengorganisasinya berat. Gitu nggih, Pak Gede Sastraguna. Nggih, Pak Dharma. Semua informasinya Pak Dharma. Nggih, Muali Pak. Nggih. Nggih, silahkan. Ada lagi yang bertanya? Dungun?
Ada lagi Niki yang bertanya. Silakan Pak Parte Kusumo, silakan di on kan speakernya Pak. Silakan di on kan speakernya. Sudah on tadi Pak. Coba bicara Pak. Pak Parte Kusumo. Masih raise hand, tapi speakernya di off. Masih di off. Atau yang lain silahkan. Yang lain mungkin. Yang lagi sedikit Pak Darmo. Iya silakan Pak Sasraguna, silakan. Tadi kebetulan Tiang baru ikut join di Zoom ini. Untuk rekaman Zoom ini nanti bisa dilihat di mana gitu kan? Yang kasih link YouTube ya Pak ya. Link YouTube di link YouTube. Iya, itu yang kasih linknya di grupnya, grup Telegram. Karena dia tidak secara utuh tadi mengikuti, baru jam berapa tadi, jam 1:30 dia baru ikut ini. Iya. Nanti yang siapkan linknya. Ini sudah saya rekod dari awal Pak. Iya. Terima kasih Pak Dharma. Iya, Wali Pak. Pak Parte Kusumo mungkin, silakan. Speakernya di on kan? Tidak kedengaran Pak. Bapak masih mute. Atau yang lain silahkan dulu. Mungkin nanti biar nggak di grup aja bertanya. Iya, silakan Bu Ayu Arsani, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit perbedaan simulasi ini dengan gladi bersih yang nanti akan dilakukan, Bapak? Iya. Gladi bersih, gitu yang jelaskan langsung, Madam. Iya. Gladi bersih itu adalah bukan simulasi lagi, tapi Nike sudah realnya, setengah realnya. Jadi siswanya sudah siap semua per sesi. Peralatannya Bapak Ibu sudah siap semua. Proktornya sudah siap. Jadi real sebenarnya. Real tapi jawabannya tidak digunakan. Tetap tes tapi jawaban itu tidak digunakan oleh pusat sebagai datanya. Nanti yang datanya adalah pas tanggal ANBK yang sudah ditentukan nanti. Jadi kalau gladi bersih itu semua siap. Internetnya sudah harus di-up. Kemudian komputernya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi di TIK itu. Kalau kliennya misalnya jumlah siswanya 20 ikut nanti semua. Mau diambil 3 sesi berarti harus menyediakan 7 komputer klien. Dokter sudah pasti ada, cadangan sudah pasti ada walaupun tidak diperlihatkan cadangannya. Jadi Nike sudah siap di ruangan Bapak Ibu. Jaringannya sudah siap semua. Jadi gladi Nike tinggal dia uji coba awal aja Genden. Dia mau tes juga sama, memberikan kartu seperti ini juga sama. Tapi siswanya sudah ada siap, sudah bisa, sudah siap gitu. Dengan siswa, pasti dengan siswa. Nih, Nike, kalau simulasi ini seperti yang dia sampaikan, simulasi ini hanya ditekankan pada pengenalan awal pada aplikasi atau ANBK ini kepada proktor dan teknisi. Kalaupun siswanya ikut, silahkan. Ya, kalaupun tidak masalah. Karena Pusmenjar kalau untuk siswa itu sudah ada yang di Ayo
join apa Ayo AKM itu di website khususnya kan ada nih ke yang tiang sudah share linknya, itu yang diuji cobakan kepada siswa. Jadi itu contoh soal, tidak berarti itu disiksi soal, tidak, itu contoh soalnya. Kalau ditanya soal, saya ditanya soal, Sangtu ditanya soal, nggak akan tahu, saya nggak tahu soalnya apa keluar, apa yang muncul, itu tidak kami ketahui. Tim teknis tidak tahu apa-apa tentang soal. Tim teknis dan koordinator hanya mengurus teknisnya saja, cara pengolahannya segala macamnya, pengorganisasiannya. Ya, sampun Bu. Ya, Nike terima kasih yang Bapak. bisa tiang kasih gambaran. Ye. Bu Made Sudiati, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini Tiang mau bertanya, Tiang sudah download untuk exam browser untuk proktor, namun tidak bisa yang untuk kliennya Tiang tidak bisa download atau tidak bisa diekstrak. Kenapa ya kira-kira? Nggih. Pencerahannya. Nggih, tiang jawab langsung nggih. Kembali penjelasan tiang di awal. 1, Bu, ketika Ibu download pastikan antivirus Ibu mati semua. Dinonaktifkan. 2, pastikan bahwa tanggal di laptopnya Ibu tempat download itu yang mau tempatnya diinstal itu sudah tanggal Indonesia, waktu Indonesia bagian tengah. Sampun? 3, pastikan Ibu sudah install WinRAR. WinRAR di laptop tersebut. Sampun? Terakhir, itu pastikan defense sistemnya atau apa ya dibilang ya. Di laptop itu ada kayak security-nya itu dimatikan all semua. Oke. Coba tanya kepada yang bisa, Bu. Mungkin Ibu enggak bisa, tapi operatornya mungkin bisa tahu gimana sih caranya matikan antivirus semua. Gimana caranya matikan security system Windows-nya atau defense system Windows-nya ini gitu. Kalau Ibu ketik di control panel itu ada di sana. Tinggal diketik aja dia akan muncul. Jadi cari yang antivirus sama treatment. Di virus treatment itu dimatikan semua yang warna biru. Dia nggak bisa contohkan di sini ya, nggak bisa contohkan dia di sini. Share screen-nya nggak bisa dia contohkan. Untuk proktornya bisa, kalau klien nggak bisa berarti kira-kira memang itunya ya antivirusnya ya. Bisa kemungkinan Bu. Pada saat download itu bisa karena antivirusnya masih on, dia dianggap virus karena ini bukan apa namanya, bukan produk luar ya, produk Indonesia ya, Windows itu produk luar ya dianggap virus karena belum dapat lisensi dari Windows gitu kan. Bisa saja. Dan kebanyakan seperti ini kebanyakan karena dari tadi yang remote dari rumah kan yang nanya Nike sama masalahnya kayak Ibu. Jadi dia install bisa tapi download bisa, installnya nggak bisa. Baru saya cek remote dari sini, saya cek bawahnya, oh ini semadapnya masih nyala, antivirusnya masih nyala, defense sistemnya masih nyala, gitu. Tanggalnya masih Inggris. Ya matikan aja dulu semua, ganti semua dulu, gitu. Baru download ulang. Dan ataupun kalau Ibu sudah download, tinggal Ibu matikan itu semua, Ibu ekstrak yang WinRAR-nya sudah terinstall, bisa jalan Bu langsung. Dan itu saya udah coba dari tadi pagi. Ada yang beberapa saya minta japri ke tiang itu karena itu. Japri ke tiang-tiang mau remote dari sini gitu, biar gampang. Dan saya langsung mengajari proktor dan teknisnya caranya langsung karena saya meremote dari komputer saya di rumah. Dan itu Bu. Nggih Pak, terima kasih. Nanti tiang coba. Nggih, nanti kalau bingung bisa ke japri japri ke tiang manten. Nanti tiang coba remote dari rumah gitu. Tapi setelah Bicon ini jangan sekarang. Kalau masih mengalami itu, nggih. Terima kasih waktunya. Nggih, Bu.
Ada lagi nggih? Pertanyaan? Yang di gini dulu lah, yang di Vicon-nya dulu sebelum saya masuk ke chat. Ada yang chat nih? Ada, Bapak Ibu? Kalau enggak, tiang masuk ke chat nggih. Niki dari Wayan Widiarte. Siang Pak, saya sudah bisa install aplikasi tapi diekstrak tanda tanya, berarti ekstraknya nggak bisa. Nah, Nika kembali lagi jawaban saya tadi untuk sama dengan Bu Sudiartinya. Sudah bisa install aplikasi Exam Proctor tapi ekstraknya tidak bisa, sama berarti. Kemungkinan itu WinRAR-nya tidak diinstal di komputer tersebut. Jadi install WinRAR dulu, cari di internet lewat Chrome, ketik aja WinRAR, download langsung, itu gratis. Nggih, download langsung. Nah, Nike. Kemudian ini SD berapa ini ya? Oh, Petulu. Nah, Petulu nih. Untuk username password klien bagaimana? Silakan buka di laman ANBK, cari di asesmen nasional, kemudian di bawah asesmen nasional itu ada kartu login. Silakan ibu atau bapak cetak kartu loginnya. Download dulu baru cetak. Kartu login itulah username dan password untuk kliennya. Nggih. Ika. Niki siapa ya? Nggih. Tugas dari teknisi ANBK itu adanya. Teknisi ANBK itu apa sih sebenarnya? Kalau teknisi ini berkaitan dengan peralatan jaringan, Bu. Tapi kebanyakan Nika teknisi juga bisa merangkap sebagai proktor. Makanya saya bilang teknisi ya, proktor juga iya. Kalau statusnya proktor, teknisinya juga iya dia. Gitu. Kalau ada statusnya teknisi, bisa jadi proktor juga bisa dia menghandle. Jadi bisa tukar-tukaran, Bu. Karena 2 orang di dalam ruangan itu, 1 proktor, 1 teknisi. Kalau misalnya proktornya lagi ngajar siswa, kayak misalnya bantu siswanya nih untuk mengisi data segala macam, teknisnya boleh ngambil pekerjaan proktor yang dari depan. Makanya teknis dan proktor tuh harus belajar kedua-duanya. Jadi proktor bisa, jadi teknis juga bisa. Teknisnya apa? Masalah kabelnya, ganti laptopnya gimana, colokin kabel LAN-nya gimana, gitu. Nanti kalau tiba-tiba kabelnya nggak bisa dipakai, mengganti kabel LAN-nya gimana caranya. Nah, itu harus dipelajari juga. Nggih, Nike tugasnya kalau teknis nggih. Ya, Nike. Niki banyak yang bertanya di chat Niki. Sudah. Nah, jika ada laptop exam browser stop working gimana Nike? Nah, stop workingnya pertanyaannya gini. Apakah di laptop itu bitnya sudah sesuai dengan exam bro-nya? Jadi kalau laptopnya 64 bit, apakah sudah diinstal exam bro yang 64 juga? Nih, atau bisa jadi masalah internetnya, kestabilan internet. Kestabilan internetnya bisa jadi. Atau masalah dalam laptopnya itu sendiri. Karena barang laptop kita nggak tahu Bapak Ibu apa dia kondisinya bagus atau enggak, baru dipakai tadi pagi, siangnya bisa macet. Nah itu. Jadi makanya ada cadangan. Siapkan cadangannya. Ketika itu terjadi ya harus diganti langsung, ganti dengan cadangan gitu. Cabut kabelnya, colokkan yang baru lagi. Dan yang cadangan itu sudah terinstall Exam Bro. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kerja double lagi, copy Exam Bro, nggak perlu gitu, langsung jalankan aja. Gitu. Nggih, Nike. Nah, Niki, SDN 3 Taro, yang coba masuk CBT Proctor tapi passwordnya tidak valid, mohon bantuannya Pak. Itu bisa digunakan ketika simulasi Bapak. Jadi ketika belum simulasi Bapak tidak bisa masuk, walaupun Bapak punya username atau passwordnya. Ketika simulasi baru Bapak bisa masuk. Passwordnya ya.
Nggih. Nanti passwordnya itu ada di web ANBK-nya. Sampun di web ANBK. Di tadi kalau nggak salah di komputer Proktor di bawah asesmen nasional. Nggih, di sana ada passwordnya dicatat, username-nya dicatat. Bisa digunakan ketika akan mulai simulasi. Catatannya akan mulai simulasi. Hari H. Bun, nah niko jawab tiang. Ini siapa yang ngirim foto nggih? Agus Suyanto nggih. Silakan di chat di gini aja ya, di live aja pertanyaannya nggih. Ya nggak bisa buka di sini. Untuk istilah 3 ketewel. Ya, ini 3 ketewel. Saya sudah sampaikan tadi. 3 ketewel tidak bisa ikut simulasi karena tanggalnya kosong di web AWK. Padahal waktu ini sudah mengisi tanggalnya bagaimana seterusnya. Kemungkinan seperti yang Sangtu bilang itu tidak di-save. Tidak disimpan, jadi tidak akan masuk ke sistemnya Pusmenjar. Otomatis yang kami terima itu adalah kosong. Tidak ada tanggalnya. Jadi kalau seperti ini, itu tidak akan bisa ikut simulasi periode 1 dan 2. Kalau mau ikut silakan nebeng ke sekolah lain. Oke, tadi sudah Tiang jelaskan. Sama yang ini Pak Dewo Oko tadi sudah dijelaskan. Silakan nebeng ke sekolah lain. Proktor dan teknisnya nebeng ke sekolah lain, belajar di sekolah lain. Yang akan simulasi tanggal 25. Kapan kartu login bisa dicetak? H-1. Kalau tanggal 25 simulasinya tanggal 24 sudah bisa dicetak. Mungkin siang. Karena H-1 sudah dikasih akses untuk download login peserta. Oke, nanti mau dikasih pas simulasi paginya silahkan. Gunakan caranya Bapak Ibu. Oke. Jika H-1 nggih, sebelum simulasi. SM browser kadang mau dibuka, kadang tidak di satu laptop. Niki solusinya. Dan Nike masalah laptopnya, jaringan, segala macamnya. Nike yang pasti ya pasti antivirus. Yang 4 itu ya harus mati semua. Nih, harus mati semua. Nah, exam browser ini tidak gini nggih, tidak tertanam di laptopnya Bapak Ibu nggih. Perlu saya tekankan, exam browser client dan CBT Proctor itu tidak tertanam di laptopnya Ibu. Bapak Ibu, dia itu mengambil data dari pusat. Jadi kalau server pusat mengalami down, masalah juga di exam browser-nya nanti. Nggih, CBT Proctor-nya juga sama. Dan tidak diinstal secara permanen di komputernya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ekstrak itu kan hanya nempel saja, filenya udah ada, tinggal dijalankan ikonnya aja. Tidak seperti menginstal kayak WinRAR tadi, diinstal langsung di sistem komputernya, tidak seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba itu foldernya Bapak Ibu hapus ya hilang juga exam browser-nya. Inten, nggih. Kartu login hanya baru bisa ditak saat hari simulasi atau pelaksanaan ya. H-1 sehari sebelum pelaksanaan. Dan hanya berlaku di hari pelaksanaan itu. Dipakai hari berikutnya tidak bisa. Nah, kalau simulasi niki dibatasi 2 sesi. Simulasi dibatasi 2 sesi berarti kalau jam 8 kita anggaplah jam 8-nya Jakarta, jam 9 di sini atau jam 8-nya kita jam 7 di sana. Berarti selesainya sekitar jam 1. Nih, satu sesi itu kan 2 jam nih, 7, 8, 9, jeda 10, 11, 12 jam 1 selesai. Jadi Bapak Ibu mencoba simulasinya itu dari jam 6, jam 7 sampai jam 1 siang. Kendala apapun yang nanti didapatkan simulasi silahkan dicatat, disampaikan di grup. Nanti kami juga akan mencatatnya. Tim teknis juga mencatatnya semua. Permasalahan tiap-tiap sekolah nanti pasti akan berbeda.
Nggih. Mungkin lah dia kalau penginstalan segala macam udah klop, mungkin di saat pelaksanaannya ada delay-nya, ada mandeknya, masuk aksesnya susah, masuk login berkali-kali tidak bisa dikasih masuk, itu biasa nih. Pinten. Nggih. Tiga. Apakah ini SD berapa nih? Buahan, SD 2 Buahan. Apakah exam browsernya tidak boleh tidak saya ekstrak, langsung dijalankan melalui buka WinRAR. Saya sarankan di ekstrak, jangan di WinRAR. Ekstrak, tetap di ekstrak. Nih, kalau tidak nanti akan keluar notifikasi nanti. Apakah file konfigurasi ini akan mau disimpan, itu akan keluar nanti. Saya sarankan di ekstrak. Harus di ekstrak sebenarnya. Kapan cetak kartu login Pak Eka Martawan? Sudah saya jawab tadi, tidak akan saya jawab lagi. PowerPoint dikirim nanti, ya nanti di grup NBK. Nah, niki pertanyaannya. Username dan password pada kartu login bisa dicoba lagi besok Pak. Apa hanya berlaku sekali login? Berlaku hanya pada saat simulasi, tidak bisa digunakan lagi. Oke. Tidak bisa digunakan lagi karena untuk masuk ke Exambro client itu butuh akses dari proktor. Proktornya dibatasi pada hari itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba di tanggal 26, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk. Nggih, Nika. Jadi alurnya seperti itu. Puspenjar memberikan akses kepada proktor, proktor memberikan akses kepada klien. Jadi ketika kliennya mau masuk ke Puspenjar tanpa ada proktor yang on, nggak bisa. Pinten. Jadi proktornya ini yang pegang kunci. Jadi buka tutup jalan tuh ya proktor punya tugas. Mau dia tutup jalannya ya nggak bisa masuk kliennya. Mau dia buka semua bisa masuk semua. Mau dia nggak suka sama siswanya ini, dia matikan sistemnya satu, ya nggak bisa masuk juga siswanya ini yang satu ini. Pinten. Nggih. Nika. Apakah dalam satu sekolah menggunakan SMT-nya berbeda-beda sesuai kemampuan laptopnya? Ya, silahkan sesuai dengan bit laptopnya. Nggih, bit laptopnya yang 32 silahkan sesuaikan dengan yang 32. Kemudian yang bit laptopnya 64 sesuaikan dengan bit laptop SMT-nya yang 64. Nggih, boleh nih, tidak masalah. Niki SD berapa niki nggih? Petulu, satu petulu. Pilih salah satu sesi atau masuk ketiganya, Pak. Simulasi itu tidak ada sesinya. Tapi durasi waktunya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Waktu Indonesia Tengah. Nggih. Kelompoknya hanya ada satu. Kalau dia ada sesi, itu kelompoknya harusnya 3. Seperti yang disampaikan di web ANBK-nya, kelompoknya cuma 1. Jadi itu aja diaktifin 1. Jadi dianggap 1 sesi. Lama waktunya ya sampai jam 1. Ya, bukan 3 sesi, bukan 2 sesi. Lama waktunya seperti 2 sesi. Untuk cetak kartu login saya tidak jawab lagi. Sudah tadi. Nah, proktor diketik, ID proktor diketik lengkap atau sampai sebelum tanda strip. ID proktor itu tidak menggunakan tanda strip kalau nggak salah. Yang cek dulu. Oh iya. ID proktor tidak menggunakan tanda strip. Yeah, tidak menggunakan tanda strip. Langsung diketik semua nyambung. Tapi kalau mungkin tidak mau silahkan. Setahu saya sih tidak menggunakan tanda strip. Ya, nanti dicoba aja. Kalau nggak bisa akses ya isi tanda strip kan bisa dicoba nih. Nah, untuk sekolah yang ditumpangi simulasinya dengan apa?
dibedakan, Pak. Nah, untuk sekolah yang ditumpangi seperti yang disampaikan sama Santu Edi, itu harus koordinasi sama sekolah tersebut. Misalnya kayak yang di Payangan misalnya, satu Payangan numpang ke 2 Payangan. Kalau tanggal 2 Payangannya itu memilih tanggal 25, berarti satu Payangannya harus datang ke 2 Payangan tanggal 25. Peralatannya kan pasti sudah disiapkan sebelumnya kan. Entah gimana peralatannya, apakah berbagi peralatannya cuma ambil tempat di 2 Payangan, dan laptopnya yang punyanya satu Payangan dibawa juga ke sana, akses internetnya digunakan yang di 2 Payangan, nanti siswanya atau gurunya dan proktornya juga ikut ke sana. Dan simulasinya sesuai yang ditentukan oleh 2 Payangan sebagai sekolah yang memberikan fasilitasnya kepada sekolah lain. Itu. Jadi ngikut ke 2 Payangan. Satu Payangan ini ngikut ke 2 Payangan karena satu Payangan menumpang ke 2 Payangan. Ya, jadi 2 Payangannya ditumpangi oleh satu Payangan. Dan harus datang ke sana. Makanya saling koordinasi dengan proktor 2 Payangan, satu Payangan dengan 2 Payangan harus saling koordinasi. Informasinya harus sama. Dan biar nanti tidak miss. Kalau ini tanggal 25 ya tanggal 25 ke sana. Sama seperti yang tadi yang Pak Dewoke tadi, kalau mau belajar karena tidak bisa ikut simulasi, ya kapan temennya ini belajar simulasi ya hari itu ke sana belajarnya. Nggak mungkin beda hari kan. Oke. Ya, ini untuk yang keluar dari CBT Proctor, kontrol CB. Kalau kontrol CB-nya tidak mau, paksa dia pakai dengan kontrol ALT-DEL. Cari task manajernya, kemudian matikan paksa exam draw-nya. Ini ke kontrol ALT-DEL. Kemudian cari task manager. Di task manager itu ada pilihan exam draw-nya di off-kan, dimatikan. Nah, teaching. Sangtu Edi, masih on Sangtu? Iya, Pak, ini ada pertanyaan ini. Pak, bisa dijelaskan masalah pitching? Maaf, belum paham. Pitching. Pitching itu hanya untuk semi online kayaknya. Karena di online tidak ada istilah seperti itu. Pitching itu nggak ada. Mungkin yang dibaca ini adalah informasi dari semi online. Jadi ya semi online dah kayak itu. Jadi gini, di grup itu informasinya banyak. Ada yang semi online, ada online. Jadi kita fokusnya karena di SD online, kita pakai yang online saja. Kalau ada install VirtualBox segala macam itu punyanya semi online. Punyanya semi online itu lebih susah ngaturnya, lebih teknisnya lebih banyak. Ya, kita fokusnya pada online saja. Pitching itu tidak ada di istilah online. Nike. Ampun, ini Lilik Manunah. Ya, saya nggak tahu nih dari SD mana. Lilik Manunah. Sang Putu Edi tahu nggak? Lilik Manunah. Atau dia madrasah ya? Mungkin ya. Tiang-tiang nggak tahu nah, ini. Niko kayaknya madrasah ya? Bu Lilik kayaknya SD 2 Tegalalang, Pak Darmo. Oh, SD 2 Tegalalang. Kalau masalahnya Bu Lilik Manunah ya. Oh ya. Jangan dipermasalahkan pitching ini, kayaknya informasi di daring kayaknya dapat gitu. Di daring maaf, di semi online. Maaf. Nike. Kita fokusnya ke online saja ya. Bapak Ibu fokusnya di pengorganisasian ANDK-nya, proktor, alatnya segala macam, nggih. Nike.
Terus yang 4 kerte, misalnya ada 4 SD duluan simulasi, terus dia ikut sama sekolah yang numpang. Nah, gini, kalau sekolah menumpang, dia tidak diberikan untuk memilih simulasi. Oh, berarti Kalau dia sekolahnya menumpang, sesuai dengan simulasinya dia berarti di Iya, sekolah tersebut. Kan gitu ya? kata cara ibu di SD 5 ya, jadi kalau menumpang itu tidak akan dikasih kayak yang kita mandiri. Silakan pilih simulasi, enggak. Dia harus koordinasi dengan sekolah yang akan ditumpanginya. Oke. Seperti yang Tiang contohkan tadi, 2 payangan dengan 1 payangan. 2 payangan misalnya, 1 payangan akan menumpang ke 2 payangan, dia harus koordinasi ke 2 payangan. Jadi 2 payangan menentukan ininya, karena dia yang punya status mandiri dan siap ditumpangi. Dia yang punya hak. Saya mau simulasi tanggal 26 gitu misalnya. Iya, yang 1 payang nih ikut 26, tanggal 26. Karena yang menumpang itu tidak punya hak untuk menentukan simulasi. Nggih, jelas nggih? Jadi kalau status sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat di tik itu menumpang, menumpang kepada siapa? Kan udah pasti Bapak Ibu tahu kan, saya menumpang ke SMP 1. SMP 1 apa misalnya, kayak Gianyar misalnya, SD 5 Gianyar gitu, bisa contoh nih. Saya sudah pasti numpangnya ke SMP 1. Nah, ketika di web ANDK itu SD 5 Gianyar tidak akan punya pilihan untuk memilih simulasi, dia akan diblok. Dia harus koordinasi sama SMP 1. SMP 1 tanggal berapa simulasi, saya ikut di sana gitu. Nggih? Makanya koordinasi menumpang itu sudah pasti. Kalau pilih menumpang itu sudah tahu pasti saya menumpang di mana, dengan sekolah apa, kapan tanggal dia simulasi, terus tahu. Nggih, Nike. Nggih, berarti udah habis pertanyaannya. Ini sudah jam 2:30 kurang. Mungkin yang akhiri nggih Dikon hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan hal itu dari sekarang. Silahkan atur Nike fasilitas segala macamnya. Terus diingat-ingat kembali apa yang sudah Tiang sampaikan. Nanti PowerPoint-nya juga Tiang akan kirimkan ke grupnya NBK. Terus sama YouTube-nya saya kasih nanti. Mungkin agak malaman nggih. Sangtu mungkin ada yang mau disampaikan, Sangtu silakan. Nggih, Liwayan. Tiang cuma menambahkan kidik nggih untuk sekolah menumpang Nike memang tadi kata Liwayan tadi Nike memang harus menyesuaikan jadwalnya sama sekolah yang ditumpangi. Nah, niki ada beberapa Tiang chat juga kemarin ada kebanyakan gini juga Liwayan mau merubah mode dia dari dari mandiri mau ke menumpang gitu. Itu ya Tiang susahnya. Meskipun Tiang rubah di Perpal bisa sih Tiang rubah. Cuman saat simulasi ini pasti masih tetap seperti itu. Ya memang. Pasti masih tetap karena belum disinkron sama pusat. Rencananya setelah simulasi baru akan dirubah kan. Nah, pun karena gini juga kebanyakan ganti proktor gitu. Itu juga kendalanya. Terus ini ada juga beberapa sekolah, kayaknya 2 sekolah niki mau masuk ke grup Telegram. Dia katakan ya sebenarnya di grup Niko kan sudah banyak anggota 500-an mungkin ya. Ya. Kalau hitung-hitungannya mungkin sudah semua sekolah masuk. Cuma ada sih beberapa yang belum. Nah, Niko dah Tiang sampaikan saja kenapa Tiang admin Telegramnya Tiang blok karena Tiang mau simulasi ini Tiang clear, gak ada yang masuk grup lagi. Sangtu pun udah tahu nih, Sangtu udah tahu apa yang saya sampaikan nih, udah tahu. Nah, Niko pun sebenarnya dari saya sih sebenarnya tidak akan menekan, artinya mengharuskan sekolah harus siap gini siap gitu enggak. Cuman nanti kan kasihan juga nanti kan image sekolah ini kan takutnya karena ANBK ini kan dampaknya jangka panjang gitu ya.
Ya, ya betul. Nah, Nanti takutnya nanti kan kalau tidak mengikuti UNBK, ya, masalah sumbangan atau bagaimana nih kok. ya Nanti Nike Tiang dah juga akan share, kaitannya. nanti Tiang akan share pos AN-nya. Nanti di sana sudah ada juknis, termasuk tanggal pasti pelaksanaan ANBK nanti sudah ada di sana. Nanti kan bisa kira-kira mereka sekolah Niko untuk menyiapkan jaringannya, terutama kan Niko yang nggak beban dikit. Kayaknya diundur nih Nggih. kan Oktober November, kayak awal November kayaknya. Awal November nggih. Berarti Nggih, masih ada waktu. Jadi 2 gelombang nih kayaknya Nggih, untuk SD. ya. Ya, Ini karena nanti kan dari yang share ulang. simulasi awal kan banyak kendala. Simulasi besarnya Iya, kan iya. banyak kendala sekali. Iya. Makanya kalau dibagi banyak gelombang sih lebih bagus sebenarnya. Dan juga kemarin gini, ada kemungkinan kalau memang tidak bisa mengikuti sekarang, ada ANBK susulan, kemungkinan akan dilaksanakan awal tahun. Oh, kinten. Nggih. 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 Soalnya Ya, yang Niko kita ini Sangtu yang ini yang ikut rapor yang lebih detailnya gitu. Yang nggak ikut karena koordinator yang diminta untuk lebih detailnya di beberapa waktu yang lalu ya Sangtu ya. Nggih, kemarin kebetulan Nggih. Pak Kadis sebenarnya yang diundang, cuman yang ikut mendengarkan gitu. Nggih, nggih. Ya. Nah, kita Nah, pun nih, secara umumnya nanti kan di Juknis ada nih kau, bagaimana petunjuknya gitu. Nggih, nanti yang share nih kau. nggih, nggih. Nggih, nggih. Kamu Nggih. Niko kan Ya. dari Tiang. Ya. Nggih, terima kasih Sangtu sudah memberikan informasi tambahan lagi. Ya Nike, Bapak Ibu sudah dengar nggih. Sangtunya sudah bilang Nike informasi tambahannya. Jadi mungkin Vicon hari ini segini aja, nggih. Sama Tiang harap nanti persiapan untuk 2 hari ini, lagi 2 hari sudah siap-siap, sudah betul-betul siap. Nggih, jangan seperti kayak tadi yang taruh sama petanya gitu, kayak shock terapi mereka kan dan Nike biar enggak seperti Nike. Nggih. Mungkin Tiang akhiri itu aja kayaknya. Tiang akhiri Vicon hari ini. Terima kasih sudah bisa bergabung dan selamat sore Bapak Ibu bisa meninggalkan Vicon secara individu nggih. Nggih. Terima kasih Mas Seprat. Silahkan Bapak Ibu. Terus semua Pak, terus semua. Nggih, Wali Pak. Nggih.